Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biasanya kepribadian seseorang tercermin dari hasil karyanya, atau hasil karya biasanya menggambarkan sang perencananya. Firman Tuhan ini menjelaskan salah satu rencana Allah bagi manusia, yaitu agar manusia tersebut hidup saling mengasihi seperti Allah yang adalah kasih. Allah mau sebagai orang yang telah ditebus Allah, yang telah menjadi umatnya, bangsa Israel mempunyai tatanan hidup baru, yaitu hidup yang mengasihi sesamanya. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, kasih sebagai perintah baru. Seperti bangsa Israel, kita juga adalah umat pilihan Allah, umat yang telah ditebus Allah dari maut dan telah menjadi umat kepunyaan Allah sesuai 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Allah ingin agar kita menjadi umat yang mengasihi sesama. Apa yang diminta Allah kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan adalah juga yang dikukuhkan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35, yang menjadi khotbah minggu ini, yang disebut perintah baru. Kenapa Yesus menyebut perintah yang telah lama ini menjadi perintah baru? Karena dalam Imamat 19 ini dan dalam perjanjian lama secara umum, Allah menyuruh mereka melakukan hal itu adalah berdasarkan perintah. Kemudian di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian, Allah di dalam Yesus Kristus merendahkan hatinya. Ia membasuh kaki murid-muridnya, dan lebih jauh Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Yesus mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya seperti yang ia lakukan sendiri. Yesus tidak hanya memberi perintah, tetapi ia memberi contoh, sehingga tidak ada alasan bagi umat, bagi kita untuk tidak bisa melakukannya.
Kalau tema ini Bapak Ibu sekalian meminta agar kita sebagai umat Allah mengasihi sesama, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah ciri hidup dari orang yang mengasihi sesama itu? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 18 tadi, kita akan menemukan paling sedikit 3 ciri hidup dari orang yang mengasihi sesama. Nah, ciri yang pertama adalah bahwa ia mau berbagi dengan hati yang tulus. Kita boleh baca itu di dalam ayat 9 sampai dengan 13. Allah meminta agar umatnya bersedia berbagi dengan orang yang kekurangan, agar mau menyisihkan sedikit dari yang mereka punya kepada orang yang membutuhkan. Mereka diminta dengan sengaja menyisahkan sebagian dari hasil ladang dan anggur, dan tidak melakukan penyabitan sampai dengan di pinggir, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak melakukan pemetikan yang kedua atas anggur mereka, tapi dibiarkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Bapak Ibu, ada yang menarik dari perintah ini, bahwa orang miskin dan orang asing yang memungut itu tidak perlu minta izin kepada pemilik. Karena apa? Karena pemilik dan yang memungut tidak bertemu. Pemilik tidak tahu kapan yang memungut itu datang dan mengambilnya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa pemilik tidak mendapatkan apa-apa, termasuk ucapan terima kasih. Artinya Allah mau supaya umatnya memberikan, tidak mengharapkan apa-apa, supaya memberikan tanpa pamrih, Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, sebagai umat tebusan Allah, agar kita tidak mengambil yang bukan milik kita. Seperti yang tertulis dalam ayat 11 ayat 13, supaya kita tidak mencuri, supaya kita tidak memeras, merampas, menahan upah pekerja harian. Tetapi supaya kita diminta untuk berbagi, menolong orang yang kekurangan, seperti perintah Yesus di dalam Matius 25 ayat yang ke-25 sampai 46. Bapak Ibu, ciri yang kedua dari orang yang hidup mengasihi sesama adalah menghargai orang yang lemah. Itu kita bisa baca pada ayat yang 14 dan 16. Allah menginginkan agar umatnya menghargai orang yang lemah dan jangan sampai memutarbalikkan keadilan, Bapak Ibu sekalian. Karena ketidakmampuan, karena orang lain adalah orang kecil, Allah mau supaya kita tidak mengancam hidup orang lain yang lebih lemah. Allah meminta, Bapak Ibu sekalian, supaya umatnya mengasihi sesama. Sesama di sini bukan hanya orang tertentu, tetapi sepanjang yang disebut ciptaan Allah, yaitu manusia. Walaupun dari sisi kemampuan ia sangat tidak mempunyai kekuatan. Mungkin ia tuli, mungkin ia buta. Seperti ayat 14-15 dikatakan, jangan kau mengutuki orang tuli, jangan menaruh batu di depan orang yang buta. Bapak Ibu, ciri yang ketiga adalah mempunyai hati yang mengampuni. Ayat yang ke-17, 18 kita bisa baca, Bapak Ibu sekalian. Allah mengutus Yesus ke dunia adalah untuk membuka jalan pendamaian antara dirinya dengan manusia. Manusia yang mengkhianati Allah. Manusialah yang berdosa terhadap Allah. Namun Allah yang memprakarsai pendamaian dengan manusia tersebut. Seperti halnya Allah yang memberi contoh. Ia mau agar kita menciptakan pendamaian di antara kita, di antara sesama. Sebagai umat yang telah menerima pengampunan dari Allah, ia mau supaya kita mengadakan pendamaian dengan orang lain. Kita diminta agar kita berupaya berdamai dengan orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjauhkan dendam,
yang mengakibatkan pembalasan seperti di ayat yang ke-18. Firman Tuhan sebagai penutup dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Saya akan mengakhiri khotbah ini sebagai orang yang telah menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan ini meminta agar kita mengasihi sesama. Ada 3 ciri dari orang yang hidup dalam kasih. Yang pertama, ia mau berbagi dengan hati yang tulus. Yang kedua, ia mau menghargai orang yang lemah. Dan yang ketiga, ia mempunyai hati yang mengampuni. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kasih-Mu mampukan kami untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.